Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Astri Sukarman Mulyas, selaku pimpinan Satuan Pendidikan SD Lemahbang, juga yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya hormati, juga Guru PAI yang juga sangat saya hormati. Bapak Ibu sekalian, mohon izin di sini. Kemarin saya sudah mengikuti kegiatan KD selama 1 minggu, tepatnya ada di SMP 1 Gondang Wetan, yang mana banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dalam pengembangan keprofesian guru tersebut. Selama 1 minggu saya pribadi mendapatkan ilmu yang luar biasa dalam bidang olahraga. Di sini Bapak Ibu, ada yang namanya pendekatan pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak, namanya SEM. SEM itu artinya Sport Edukasi Model. Apa yang dimaksud dengan SEM? SEM ini merupakan pendekatan pembelajaran yang diberikan kepada anak-anak dalam bidang olahraga. Jadi SEM ini sangat memberi kesempatan, memberikan peluang kepada anak-anak untuk bisa memunculkan bakat-bakatnya. Sehingga Sport Edukasi Model ini saya buat program khusus untuk SD kita, SD Lemahbang, yang mana SEM ini bertujuan memberikan kesempatan anak-anak untuk berkarya, memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa menjadi model-model dalam kegiatan olahraga. Misalkan dalam kegiatan olahraga sebuah pertandingan ada pelatih, kita tidak tahu anak-anak mungkin bisa menjadi pelatih kelaknya. Anak-anak tidak bisa menjadi pemain, tetapi anak-anak memiliki bakat untuk menjadi pelatih. Kemudian ada yang menjadi pemain, kemudian mungkin ada yang menjadi leader. Anak-anak ya, kita melalui SEM ini kita berikan wadah kepada anak-anak. Selain itu mungkin ada yang ingin jadi jurnalis atau kameramen TV misalnya. Loh Pak, aku ingin jadi kameramen TV. Tidak apa-apa, kita berikan kepada anak-anak, memberikan kesempatan untuk berkarya seperti di dunia nyata. Jadi kita buat sebuah simulasi, nanti anak-anak melakukan sebuah turnamen besar. Loh, di situ kita sebagai fasilitator saja, sebagai pengarah, sebagai pemberi wadah, anak-anak yang terlibat secara langsung itu. Jadi SEM ini merupakan salah satu ilmu yang saya dapatkan. Kebetulan juga pada waktu itu saya menjadi ketua panitia penyelenggara SEM di SMP 1 Gondang Wetan, dan saya pikir memang sangat luar biasa. Di sini Bapak Ibu, kenapa SEM ini saya bawa ke SD Lemahbang? Karena dengan seiring kemajuan teknologi, munculnya berbagai bentuk hiburan modern, minat anak-anak dan remaja terhadap permainan tradisional semakin menurun. Mereka kadang sudah tidak tertarik lagi dengan permainan tradisional. Maka di sini saya akan mengangkat SEM, Sport Edukasi Model ini dalam sebuah permainan tradisional, yaitu bopak sodor. Kenapa saya memilih bopak sodor? Karena dalam permainan bopak sodor ini Ibu tidak begitu menggunakan alat, sehingga olahraga sangat meriah sekali, bisa digunakan anak-anak di wilayah mereka bersama dengan keluarga dan juga sahabat-sahabat mereka. Ini harapan saya, kita mulai, kita kembangkan, kita munculkan kembali dari lembaga kita. Anak-anak mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 insya Allah tidak akan kesulitan dengan permainan bopak sodor. Nah, di sini nanti saya minta bantuan dari Bapak Ibu semuanya, bisa menjadi hasilnya masing-masing dari kelasnya masing-masing.
Jangan kayak begitu kelas 1. Maka paling tidak nanti saya akan mengajarkan kegiatan babak sodor seperti apa, nanti begitu bisa memberikan saran juga kepada anak-anak. Jadi kita saling membantu. Masih halnya seperti begini, selaku guru kelas 3 juga bisa memberikan pandangan ke anak-anak bagaimana sih permainan babak sodor, anak-anak dengan support loh. Di guru kelas inilah nanti bisa memberikan wadah kepada anak-anak. Kita buat sebuah pertandingan. Jadi kelas 1 ya tetap kalau masalah pertandingan kita buat sesuai kelompoknya. Misalkan fase A ya harus dikelompokkan dengan fase A. Tidak mungkin juga kalau misalnya fase A akan melawan fase C menang, kayaknya mustahil juga. Tetapi dalam pertandingan ini kan untuk melatih kekuatan perencanaan dan kekompakan. Di sini Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kembali lagi ke latar belakang yang menyampaikan bahwa SEM ini saya ingin membudayakan kembali permainan tradisional yang telah kita miliki sebagai bangsa besar. Banyak permainan tradisional, salah satunya adalah babak sodor. Dari sini Bapak Ibu sudah dipahami tidak apa itu dari SEM? Paham gitu? Baik, terima kasih, bisa dilanjut di sini. Nah, di sini tujuan program dan indikator pencapaian tujuan pelajaran. Tujuan program yang saya buat di sini adalah memberikan fasilitas pembelajaran PJK yang berpihak kepada peserta didik dan kontekstual serta mengembangkan nilai sikap mandiri, kolaboratif, berpikir kritis, fair play, tanggung jawab untuk merancang aktivitas gerak melalui permainan tradisional. Di sini Bapak Ibu semuanya, tujuan program yang saya usulkan nanti kita sepakati bersama, karena SEM ini tidak bisa kalau hanya saya saja tanpa ada dukungan dari ibu kepala sekolah, juga tanpa ada dukungan dari Bapak Ibu guru kelas semuanya sama pendidikan tinggi yang lainnya. Di sini saya berharap anak-anak kita itu nanti mau memiliki sikap-sikap seperti ini. Ada sikap mandirinya, kemudian ada kolaboratifnya antar temannya, kemudian mereka mampu berpikir kritis, kemudian anak-anak bisa fair play, menerima sebuah kemenangan ataupun kekalahan, tanggung jawab untuk merancang aktivitas. Yang paling utama di sini sebenarnya mereka kita ajari. Jadi mereka mulai di sedini mungkin kita memberikan tanggung jawab kepada anak-anak untuk bisa mensukseskan acara tersebut. Kita membuat semacam acara ini. Anak-anak yang merancang, saya ingin jadi jurnalis TV Pak. Ya kita bimbing. Oh iya, jurnalis TV itu seperti apa sih? Harus ada kamera. Ya nggak apa-apa, anak-anak nanti membuat kamera. Anak-anak buat kamera. Oh, syutingnya itu sambil gini-gini. Nggak apa-apa. Artinya di sini mereka sepenuhnya yang melakukan kegiatan ini. Hanya saja nanti ada sedikit mungkin ada sedikit masalah, tetapi nanti yang itu yang akan kita pikirkan bersama-sama. Kemudian di sini ada tujuan belajaran. Ini adalah tujuan programnya. Tujuan belajaran di sini peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan permainan babak sodor. Peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasannya, serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minatnya masing-masing. Ini di titik 2 ini Bu, seperti yang saya sampaikan tadi. Yeah. Jadi anak-anak kita berikan kesempatan untuk bisa menyampaikan suara, ide-idenya ataupun gagasannya, sehingga pada SEM ini semua anak itu akan terlibat. Tidak ada anak-anak yang minder karena tidak bisa. Memang pada dasarnya pada kegiatan olahraga apapun itu ada anak yang cenderung dominan mampu, ada anak yang levelnya kurang mampu dan tidak mampu sama sekali itu memang ada. Tetapi dengan adanya SEM ini, nah disinilah pentingnya itu. Kita dapat anak-anak peserta didik dapat menyampaikan suara, ide, gagasannya. Oh saya nggak bisa main, aku nggak bisa Pak, saya nggak enak mainnya Bu. Tapi aku kepingin jadi leader Bu, aku seneng nari-nari. Oh nggak apa-apa. Oh Bu, aku kepingin jadi MC pembawa acaranya. Nggak apa-apa. Bahkan
mungkin, mohon maaf, mungkin anak-anak kepingin jadi seorang bupati, ya nggak apa-apa Bu. Jadi nanti dalam pertandingan itu nanti itu akan dihadiri oleh seorang bupati, anak-anak yang menjadi bupatinya. Kita hanya sebagai pengamat saja seperti apa anak-anak, menjadi wasitnya anak-anak. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat bagus saya kira, dan mudah-mudahan nanti mendapat dukungan juga kerjasama yang baik oleh Bapak Ibu semuanya. Kemudian selanjutnya di sini kita didik dapat mengimplementasikan nilai tanggung jawab, kerjasama, fair play, dan percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Di sini anak-anak selain memunculkan sebuah bakat-bakat yang terpendam, yang paling utama anak-anak mampu bekerja sama dengan satu rekannya. Karena dalam sebuah pertandingan kalau tidak dalam suatu rencana apapun, kalau tidak bisa bekerja sama dengan baik, itu kurang akan maksimal. Disinilah salah satunya anak-anak diminta untuk bisa bekerja sama. Mulai dari anak-anak usia dini, kita berharap anak-anak mampu bekerja sama, bagaimana cara bekerja sama yang baik, bagaimana cara mensukseskan acara ini dengan baik. Itu nanti semuanya kita akan bekerja sama dan mengamati anak-anak, memfasilitasi anak-anak. Selanjutnya begini. Nah, di sini ada capaian dan langkah-langkah. Langkah-langkah capaiannya, ini capaiannya deh. Capaian dan langkah-langkah. Capaian sekali dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional Pak Sotor. Jadi ada sebuah capaian yang kita harapkan, yaitu anak-anak mampu melaksanakan dan mampu mengevaluasi kompetisi sesuai dengan perannya, serta mampu menerapkan nilai fair play dan kolaborasi melalui permainan tradisional Pak Sotor. Selama ini anak-anak kurang memahami arti fair play. Dan memang ada sebuah kasus hampir di setiap fase, di setiap jenjang itu anak-anak itu kalau sudah bertanding kalah emosi, maunya selalu menang. Iya. Makanya nanti di sini mudah-mudahan anak-anak bisa fair play, bisa sportivitas. Kemudian ada langkah-langkahnya. Bagaimana sih langkah-langkah kita nanti? Di sini peserta didik akan terus dilibatkan. Selain program berlangsung mulai dari pengelolaan musim, kemudian afiliasi, penyampaian pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, festivity ini adalah puncak acaranya nanti seperti apa, sampai pada evaluasi dan refleksi yang mana dalam proses yang peserta didik akan diberikan kesempatan untuk menyampaikan ide kreatif dan gagasannya, serta dapat memilih peran sesuai dengan minat bakatnya untuk menempatkan mereka sebagai pemilik dari program ini. Jadi langkah-langkahnya kita tawarkan kepada anak-anak, Pak Guru, Bu Guru, lembaga kita akan mengadakan sebuah pertandingan Gobak Sodor. Dalam Gobak Sodor itu, dalam sebuah pertandingan pasti akan ada yang namanya pemain, pasti akan ada yang namanya pelatih. Pasti kalau pertandingan ini diliput melalui televisi, pasti akan ada kameramen. Kemudian biasanya ada yang jadi leader, nah atau mungkin menjadi pejabat. Ya kita tawarkan sama anak-anak, siapa yang mau menjadi pejabatnya? Loh, anak-anak sejenak pasti akan punya gambaran dan mereka pasti akan memunculkan keinginannya masing-masing. Disitulah kita akan memberikan wadah, maka langkah-langkah itu akan bisa. Dilanjut ini. Dari sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Ya, terima kasih. Di sini ada struktur program. Di sini mohon maaf, mohon izin, nanti pada kegiatannya struktur programnya penanggung jawabnya adalah Ibu Asri selaku Ibu Kepala Sekolah. Kemudian ketua programnya di sini saya menunjuk Bu Yuni selaku guru kelas 3. Kemudian 5 guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program.
ada Pak Agung, ada Pak Basit, kemudian ada Bu Tuti, kemudian ada Bu Aning, satunya lagi saya minta bantuannya Bu Guru Kelas 5, Bu Eli. Kemudian seluruh peserta didik sebagai pelaksana dengan rincian. Berarti semua peserta didik kita libatkan sebagai pemain. Kemudian kelas 1 dan 2 berperan menjadi supporter. Kelas 1 dan 2 menjadi peran supporter. Kalau seandainya, ini hanya usulan saja, tapi kalau seandainya nanti kelas 1 dan 2 mampu, ya tidak apa-apa kita libatkan. Jadi artinya kelas 1 hingga kelas 6 semua berperan. Gitu. Kemudian di sini ada komite sekolah sebagai narasumber, kemudian Paguyuban yang sudah dibentuk menjadi pelaksana bazar. Nanti kita buat semacam ada bazar festival yang ada jajanan-jajanan yang mungkin kita bisa melibatkan Paguyuban. Kemudian lini masa insya Allah akan kami laksanakan mulai tanggal 2 sampai 11 Desember 2024, mulai bulan depan. Selama program berlangsung, penyiapan pertandingan formal. Nah ini pertandingannya kita buat tanggal 12 sampai 20 Desember. Kemudian di puncak pertandingannya itu tanggal 23 sampai 24 Desember 2024. Berarti itu salah, Pak? Ya Pak, ini salah sedikit Pak. Kemudian ada pencatatan pertandingan. Selama program berlangsung ada pencatatan pertandingan. Kemudian festivalnya akan berakhir pada tanggal 26, mohon maaf, tanggal 26 Desember. Festivity atau puncak acaranya, evaluasi dan refleksinya kita laksanakan tanggal 27 dan 30 Desember. Dari lini masa ini mungkin Bapak Ibu mungkin ada benturan atau bagaimana, atau mungkin memang tidak ada masalah, tidak ada kendala, kita laksanakan sesuai program. Bagaimana? Ada benturan. Ada benturan? Bagaimana Pak Agung? 23. Bagaimana Bu Eli? Libur 23 Desember ini libur. Gimana? 23 Desember sudah libur, 9 ini ujian. Oh iya. Berarti nanti ya nggak apa-apa. Kalau memang seperti ini kita kiati, kita bisa mengambil di awal tahun, di Januari ini ada, nggak apa-apa nih. Baik. Berarti nanti ini akan di masa ini akan saya buat kembali, ya. Kita buat, ya. Notulen Bututi bisa dirubah, ya. Notulennya Bututi bisa dirubah. Kita buat mulai dari awal bulan Januari, ya. Jadi kalau misalkan musimnya kita mulai dari minggu pertama di bulan Januari. Minggu pertama di bulan Januari tanggal 1 Januari hingga tanggal 6 kita persiapan, kemudian antara tanggal 8 sampai ke atas Tanggal 2 baru masuk. tanggal 2 masuk kan nanti. Berarti nanti ini masanya kita mulai dari minggu pertama kita susun kembali. Kemudian kita buat, kalau misalkan minggu kedua Januari. Bututi bisa dicatat sebagai notulennya. Bagaimana kalau misalnya kita laksanakan pada tanggal pengelolaan musimnya kita awali di tanggal 6, misalnya tanggal 6 Januari. 6 Januari ya Bu Eli ya. Tanggal 6 Januari Bututi ditulis nih notulennya tanggal 6 Januari pelaksanaannya. Kemudian tanggal 6 Januari pelaksanaannya, penyiapan pertandingan tanggal 12 sampai tanggal 20 Desember Januari, mohon maaf, Januari 2025. Kemudian puncak pertandingan kita buat tanggal 23 sampai 24
Januari 2025. Kemudian festival akhirnya kita buat tanggal 25 Januari 2025. Kemudian evaluasi dan refleksinya Bapak Ibu tanggal 26, 27 sampai tanggal 30 Januari 2025 kita akan melakukan sebuah evaluasi dan refleksi tentang hasil kegiatan SEM yang sudah dikerjakan oleh kelompok belajar kita. Bagaimana, setuju Bapak Ibu? Oke, terima kasih. Salman dari wasit. Oke, udah kapan berarti ya? Salman, kalau teman jadi wasit, waduh, cocok ini. Salman jadi wasit, cocok wes. Iya bener, aku bener. Lanjut dulu nih, ngomong dulu nih. Baik, program dan lini masa sudah kita tentukan. Kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Di sini Bapak, Ibu, aset yang dimiliki sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran 8 guru dan 1 pendidik yang profesional di bidangnya. Kemudian sekolah memiliki 97 peserta didik. Kemudian sekolah memiliki sarana prasarana olahraga yang cukup memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. Sekolah dapat berkolaborasi dengan paguyuban wali murid untuk menjalankan program. Di sini saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Asri yang sudah sangat mendukung dan selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran. Dan alhamdulillah SEM ini akan dilaksanakan di HJN Lemabang dan didukung sepenuhnya oleh Ibu Kepala Sekolah. Terima kasih. Kemudian keterlibatan peserta didik akan terus dilibatkan selama program SEM itu berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, kemudian afiliasi, kemudian penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan, PCV, sampai pada evaluasi dan refleksi. Keterlibatan komunitas belajar kita, komunitas belajar SDN Lemabang sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Jadi keterlibatan komunitas yang sudah kita susun, yang sudah kita miliki, komunitas belajar kita yaitu komunitas belajar ceria yang sudah dibentuk oleh SDN Lemabang akan menjadi wadah untuk melakukan suatu program kegiatan SEM kepada anak-anak didiknya. Kemudian paguyuban wali murid sebagai pelaksana bazar dalam festival. Di sini Bapak Ibu, kalau misalkan paguyuban atau wali murid sebagai pelaksana bazar, itu nanti bagaimana nih untuk melibatkan mereka? Bagaimana Pak Bu? Mungkin Pak Bu? Saya gini ya, ini penting karena ini masalahnya bukan dalam muda, ini kan seperti surprise ya, punya itu satu pagelaran yang agak besar, nah itu harus ditata dengan sebaiknya. Ada banyak hal yang mungkin kita tidak tahu, termasuk pengelolaan musim, aplikasi, penyiapan pertandingan formal dan sebagainya. Itu salah satunya. Juga untuk pengelolaan bakat anak-anak itu ada programnya juga lagi. Termasuk juga paguyuban wali murid itu ada programnya. Kita membuat program beserta tanggal hari apa saja dan sebagainya, persyaratan dan sebagainya, bahan-bahannya bagaimana, dan bagaimana. Nah itu juga semacam proposal gitu loh. Oh iya. Untuk pengelolaan bakat, penggalian bakat dan minat anak-anak itu, apakah anak-anak yang menentukan atau konsepnya kita buat sendiri, ataukah tim yang membuat sendiri? Oke, terima kasih Pak Agung. Pada dasarnya pada SEM ini tujuannya adalah ini adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan wadah kepada anak-anak untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Memunculkan sendiri bakatnya. Nah, untuk menyumbang diri bakat. Jadi sebenarnya kita bisa dengan cara menawarkan kepada anak. Tapi itu kan nggak satu kali ketemu. Artinya ketika kita menemukan bakat seorang, kita mau acara kita juga harus mengakui. Oke. Nah di situ. Nah itu ada makanya program kegiatan. Makanya tadi ada 8 guru yang menjadi fasilnya, jadi fasilitatornya dari rekan-rekan semuanya. Misalnya Pak Agung megang anak-anak kelas 4.
Maka di situ apabila nanti dari kelompok pertandingan Bapak Sodor di kelas 4 di dengan misalkan Lia mampu menjadi pembawa acara. Ya, di sini saya minta nanti Pak Agung bisa memberikan bantuan bagaimana pembawa acara yang baik, atau sebaliknya Bu Yuni selaku orang yang selalu ada di bidang pembawa acara yang sangat baik selama ini. Bu Yuni kan memang ada potensi ya di pembawa acara. Loh, mungkin Lia ini bisa dibimbing secara langsung oleh Bu Yuni. Jadi adalah anak-anak yang sudah memiliki kemauan, bakat dan andil dalam kegiatan ini, Pak. Kita yang akan mengasah mereka terlebih dahulu sebelum festivitinya ini, sebelum puncak festivalnya. Ya, kita harus mengasah mereka, mulai misalkan anak-anak siapa yang mau jadi pelatih? Pak, saya pelatih. Maka anak ini berkewajiban untuk melatih timnya, Pak. Berarti konsepnya dibimbingkan oleh panitia. Konsep memang dibimbingkan oleh panitia, tetapi pelaksanaannya anak-anak yang melaksanakan kita hanya sebagai pengamat. Tetapi misalkan Pak, ya mohon maaf, ada kata dalam pertandingan itu kita jumpai wasitnya kok kurang sportif, misalkan begitu ya. Wasitnya kurang sportif, kita tahu ya, kita tidak boleh biarkan. Maka kita sebagai guru harus menarik wasit itu untuk kita gantikan anak-anak yang lainnya. Atau misalkan semuanya tidak bisa, maka kita sebagai wasitnya, maka kita harus mengambil sikap adil yang dalam mungkin suatu pertandingan. Jadi artinya di sini adalah sebenarnya adalah mengasah kemampuan anak-anak, memberikan kesempatan anak-anak untuk bisa mengembangkan potensinya. Kalau di sini kan ada tim apa itu, tim penyelenggaraan. Maksudnya ada komunitas, termasuk pemilihan peserta. Loh, ini tadi Pak, bagian tugasnya ada Pak. Kembali lagi dulu, aku kan begini. Di sini ada Pak, bagian tugasnya Pak. Lagi ini Pak. Di sini, nah, di sini nanti ketua programnya saya minta ini, ya. Kemudian ada 5 guru sebagai fasilitator selama pelaksanaan program. Nah, nanti di sini saya akan minta sama Pak Agung ya, dimana yang bisa misalnya Pak Agung masuk di sini Pak, tidak apa-apa, nanti bisa menjadi fasil. Karena di sini adalah ada 6, maka ada 6 nanti tambahnya Pak. Iya, ini saya gini ya. Ini kan namanya sosialisasi. Maksudnya untuk fasilitator itu maksudnya ya saya tahu fasilitator, cuman itu umum. Spesifiknya kan belum dirinci. Terus untuk afiliasi itu maksudnya apa juga, pengelolaan musim juga kurang paham juga. Mungkin bisa dijelaskan. Oke. Di sini Pak, dari pengelolaan musimnya ini adalah masa waktu, anggaplah saja kita itu memilih musimnya, artinya bulan apa yang kita pakai. Misalkan kita ada di musim awal semester, misalkan, berarti kita akan berada di awal tahun, misalnya musim di awal tahun, kita melaksanakan di bulan depan di Januari karena kita di akhir Desember ini tidak memungkinkan, maka lini masa kita cukup misalkan 1 bulan. Maka dalam 1 bulan ini kita sudah mempersiapkan di awal bulan, anak-anak kita pahami tentang set ini kepada anak-anak, kemudian kepada para petugasnya, pada wasil. Oh, ada sosialisasi ke anak ya? Ada Pak. Ini nanti tugas Bapak Ibu semuanya bisa menyampaikan nanti. Oh, dikasihkan ke fasilitator maksudnya. Iya. Makanya di sinilah. Iya Bu, enggak apa-apa. Lanjut dulu. Terima kasih Pak Agung, sangat luar biasa. Artinya di sini nanti rekan-rekan semuanya memahami dulu SEM-nya itu apa. SEM-nya di sini memberitahukan kepada anak-anak. Anak-anak kita akan ada sebuah festival pertandingan permainan tradisional, yaitu Pak Sodor. Nah, setiap kelas itu membawa timnya masing-masing Pak. Terus berarti program sampean itu ketika pengelolaan musim, terus ada fasilitator ke tiap-tiap guru itu mencari bakat, laporan penjenengan maksudnya untuk mencari bakat dan minat anak-anak. Oh, saya punya 1 reporter, 2 cheerleader maksudnya gitu. Ada dari 1-2 cheerleader itu
misalnya dengan leader. Leader itu untuk kelasnya sampai sendiri. Oh, di timnya sama ya. kelompok. Iya, artinya di sini adalah kelas 4 itu memiliki tim sendiri kelas 4. Kelas 4 akan ditandingkan misalnya mampu nggak kelas 4 ini kalau misalnya kita rata-rata dengan melawan kelas 6. Oh mampu. Kalau dilihat mampu, maka kelompok fase B, fase C, ya, fase C akan melawan fase B. Tidak apa itu Pak. Nah disitulah anak-anak ini yang akan terlibat secara langsung Pak. Misalkan jadi sama kan ada pendukungnya, ada leadernya. Loh leader itu yang dukung timnya kelas 4 sendiri Pak. Maka di sini adalah lingkup besarnya adalah ada 6 peserta. Kalau misalkan kelas 1, kelas 2 mampu, ya kalau dia nggak mampu, tapi saya kira mampu. Makanya kelas 2 sendiri itu menyeluruh ya, semua kelas ya, bukan hanya satu kelas, guru kelasnya masing-masing ya. Betul. Kalau yang fasilnya itu adalah guru kelasnya masing-masing Pak. Yang menjadi fasil itu adalah guru kelasnya masing-masing. Di sinilah kita kerjasama berkolaborasi nanti. Saya selaku punya program, nanti kita buat lagi, kemudian aturan-aturannya ya kita buat lagi. Aturannya kita buat lagi ya, ada tim lagi ya. Hanya saja yang menjadi kesulitan itu Pak Agung, kalau kelas 1, kelas 2, pemikiran mereka bisa enggak kalau mereka dijadikan wasit, gitu loh yang menurutnya. Makanya di sini tadi kalau misalnya kelas 1, kelas 2 berperan menjadi supporter, ya enggak apa-apa. Karena kendalanya adalah kelas 1, kelas 2, mereka enggak mungkin mampu untuk menjadi wasit. Ya enggak bisa, tapi kita yang menjadi wasit. Tetapi atau pinjam ke kakak kelasnya yang jadi wasit. Mungkin gini Pak Jenderal, ini mungkin kalau ada prototipe berbentuk video itu mungkin lebih mengenal, artinya gambaran lebih spesifik tentang set ini ya. Tentang set. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Nanti tentang set ini gambaran seperti apa kita sosialisasikan kepada anak-anak secara langsung. Terima kasih, itu akan menjadi bahan pertimbangan saya dan saya akan membuat sebuah simulasi urutan-urutan kegiatan saya seperti apa agar terlaksana dengan baik dan bisa dipahami oleh anak-anak. Maksudnya begitu Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Agung. Siap akan segera dilaksanakan. Monggo Bu Yuni dilanjut. Ini tadi sudah. Oke. Ini adalah rencana evaluasinya. Ini masanya tadi sudah jelas ya. Kita laksanakan nanti di bulan awal Januari. Tanggal 7 atau 6 di Januari dan nanti akan berakhir pada tanggal 30 Januari 2025. Kemudian teknik pengambilan data adalah teknik yang akan digunakan observasi selama pelaksanaan. Jadi nanti kita observasi selama pelaksanaannya, wawancara dengan peserta didik dan guru. Di sini wawancara peserta didik, nanti saya akan memberikan sebuah wawancara bagaimana tentang kegiatan ini, apakah sangat bermanfaat sekali kegiatan set ini. Kemudian refleksi dengan peserta didik dan guru juga, artinya nanti saya juga akan kembali lagi merefleksikan kegiatan ini, bagaimana dampak yang terjadi kepada anak-anak. Bisa dilanjut lagi Bu Yuni? Nah di sini ada sebuah tantangan pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SEM ini baru pertama kali juga yang saya dapatkan dari PKG, tapi disinilah pengenalan SEM ini akan saya terangkan terutama dari Bapak Ibu Guru, juga dari kepada Ibu Kepala Sekolah. Kemudian pengelolaan kelas dan penjadwalan. Ada kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan peserta didik dapat menjadi kompleks, terutama dengan berbagai peran yang ada. Saya ada sebuah solusi. Di sini saya melakukan sosialisasi edukasi, mengenal manfaat SEM kepada warga sekolah peserta didik seperti ini seperti siang hari ini. Kemudian juga menyusun sebuah perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi tentang SEM spot edukasi model tanpa mengganggu kegiatan lain yang kita sudah laksanakan, dan alhamdulillah kita laksanakan. Jadi setelah kegiatan anak-anak pulang sekolah, menggunakan penilaian berbasis rubrik yang struktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Di sini solusi-solusi ini mudah-mudahan bisa kita pahami bersama. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami apa itu SEM spot edukasi model
yaitu adalah pendekatan belajaran yang memfasilitasi anak-anak untuk bisa memunculkan sebuah ide-ide bakat dalam kegiatan bidang olahraga. Bisa dilanjut begini? Kajian adalah mungkin. Ini monggo Pak. Mungkin lini masa lebih dipertegas lagi, artinya lebih spesifik agar sasaran kita mengenal. Bias, artinya lini masa sampai ini bias, artinya banyak penafsiran. Maksudnya itu lini masa yang adalah tentang kegiatan jadwal kegiatan. Baik Pak, lini masa itu tadi sudah saya sampaikan. Sebelum disampaikan, sebelum lini masa itu kita susun, saya kan sudah menyampaikan dan memberikan jabaran apa itu SEM kepada Bapak Ibu semuanya, juga kepada Ibu Kepala Sekolah, agar program ini bisa terlaksana dengan baik. Lini masanya 1 bulan. Apakah dalam 1 bulan ini cukup nggak kalau misalkan anak-anak, mengingat anak-anak mungkin masih perlu berlatih atau bagaimana? Kalau menurut saya, anak-anak ini kan juga tidak terlalu alam dengan kegiatan Pak Sodori, dan sering kita lakukan pada waktu kegiatan olahraga, anak-anak sering melakukan kegiatan Pak Sodori, dan pernah dulu SDN kita, SD Lemabang pernah menjadi juara 1. Juara 1 di tingkat kecamatan, dan ini saya pilih karena anak-anak sudah memahami, dan harapannya adalah Bapak Sodor ini mampu menjadi permainan tradisional yang dibangga-banggakan oleh anak-anak. Nah, untuk jadwalnya sendiri Pak, kita akan lini masanya itu adalah di awal tahun, di Januari 2025 nanti. Di minggu pertama saya akan masuk ke pengenalan sama anak-anak. Kemudian juga akan dibantu juga oleh Fasil, termasuk Bapak Ibu guru semuanya, untuk bisa memberikan pengertian pada anak-anak. Kalau anak-anak sudah paham, pemahamannya anak-anak sudah paham, yang sudah paham, maka kita akan melaksanakan kegiatannya nanti di awal. Betul. Gimana Pak? Iya kan? Ya betul, memang untuk penawaran konsep sosialisasinya itu sudah itu ya. Berapa minggu atau berapa hari lah. Yang kedua yang belum masuk itu setelah pengenalan konsep pemahaman itu pembentukan tim dulu. Pembentukan tim kepada peserta didiknya? Bukan fasilitator. Sekaligus pembentukan. Kalau tadi itu pembentukan tim sudah selesai ya. Iya, pembentukan tim kita. Iya. Bu Yuni sebagai ketua kegiatan ini. Ya. Kemudian ada penanggung jawabnya nanti dari Ibu Kepala Sekolah. Ya, teman-teman yang lain menjadi menjadi fasilitatornya anak-anak sesuai dengan guru kelasnya masing-masing. Iya. Ya, pembentukan tim ya. Beserta tupoksinya. Kalau fasilitator apa maksudnya? Maksudnya gitu. Nah, itu tadi Pak, mengenalkan anak-anak kepada SEM, kemudian Pak Agung nanti ini akan menjadikan pemandu bakatnya anak-anak. Nah, iya kan? Nah, siapa yang mau menjadi pemain dalam Pak Sodor? Ya. Setelah itu kan, ya, bentuk tim seperti itu ya. Setelah itu pengambilan bakatnya. Nah, kemudian bakat ditawarkan dulu Pak. Ya. Ditawarkan harus masuk ini masa gitu. Oke, makanya itu setiap kelas itu kita perencanaannya nanti pelaksanaan pertandingannya itu kita buat di tanggal 25 Januari Pak. Nah, setelah 1 minggu kita pemahaman pengertian kepada anak-anak sudah bisa paham, maka anak-anak punya kesempatan sebanyak kurang lebih 3-2 minggu, 2-3 minggu, anak-anak sudah memahami berlatih. Lalu di sini fasilnya Pak Agung selaku guru setempat, anak-anak Pak Agung memantau anak-anak. Bagaimana? Ayo pelatihnya bagaimana? Tinggal meniru saja. Maksud saya bagaimana begini Pak Jino? Maksud saya ini ada keterlibatan fasilitator, guru sebagai fasilitator, dua penyelenggara, koordinator sebagai lingkungan, ya guru dan sebagainya, kepala sekolah dan sebagainya. Ada wali murid sebagai penyelenggara pasar, ya kan? Ya. Ada pemandu peran, bukan pemandu peran ya, istilahnya yang memerankan sebagai jadi anak peserta yang jadi pemeran.
Ayo udah bisa adalah anak semua. Boleh. Itu bentuk dalam satu tim. Satu tim. Iya. Iya, satu tim. Itu masuk dalam lini masa itu. Lagi dalam lini masanya tadi itu Pak, dalam lini masanya itu di awal Januari nanti, atau misalkan kalau memang waktunya kita kurang ya tidak apa-apa, kita nanti akan mengambil di minggu depan misalkan. Minggu depan SEM ini sudah mulai saya gemborkan kepada anak-anak, juga dibantu oleh rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu guru semuanya. Di awal Januari anak-anak sudah bisa berlatih untuk persiapan pertandingan. Puncak festivalnya nanti kita laksanakan pada tanggal 25 Januari, Pak. Di mana? Di halaman sini ada lapangannya, kemudian kita buat bagan pertandingannya seperti apa, kemudian anak-anak semuanya terlibat. Nah, kita sebagai fasilnya hanya memberikan masukan kepada anak dan melihat bagaimana keberhasilan acara ini yang menjadi pelaksananya ada anak-anak. Berarti ada latihan juga Pak ya? Oh, loh, iya ada latihan Pak. Latihan dan berkaitan itu masuk lini masa juga. Loh, enggak, makanya dalam 3 minggu itu Pak, dalam lini masa 3 minggu itu anak-anak ya tidak langsung, memang benar Pak, tidak langsung bertanding Pak. Ada sebuah lini masa Pak, ada lini masa di situ anak-anak diminta wis latihan, wis monggo latihan. Cuma kita sebagai fasil, bagaimana sih bener enggak officialnya yang menjadi pelatih di kelas 4 misalkan Hilmi menjadi pelatih. Bagaimana sikap yang diambil pelatih? Kalau pelatihnya mohon maaf, ya kita boleh menegur pelatih. Kalau jadi pelatih pun masa murid pun bawa peduli, kan tidak mungkin. Nah, ya pelatih ya temanmu disuruh lari-lari dulu, kemudian ya bagaimana sosok orang fasilitator otoriter juga peran ya. Peran membina keseluruhan kelas, semua kelas, peran membina satu kelas. Oh, betul Pak. Fasil itu hanya membina di kelasnya masing-masing. Ya. Dan agung di kelasnya masing-masing. Tapi ketika ada orang memiliki monggo, tidak apa-apa kita bantu. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita. Misalnya Bu Yuni memiliki keahlian di pembawa acara. Misalnya. Di tempat misalnya ada lihat tadi itu, misalkan kepingin menjadi pembawa acara. Lu menjadi pembawa acara yang baik seperti apa? Kita minta tolong ini anak-anak ini menjadi pembawa acara yang baik. Saya kira Bu Yuni nanti akan membantu anak-anaknya dari kelas 4, meskipun bukan peserta didiknya, tapi Bu Yuni akan menurunkan ilmunya. Seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanya lagi? Tapi untuk memajukan konsepnya bagaimana Pak Jenny? Ayo. Konsep apa itu? Loh, ini tadi loh Pak. Ayo. Jadi gini loh Pak, gambarannya Pak, secara singkat gini loh Pak. SEM ini, sport edukasi modern ini adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa memunculkan bakatnya sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tapi saya kan punya konsep awal enggak? Maksudnya ada satu reporter, ada satu kita tawarkan dulu Pak. Tidak bisa Pak, itu makanya kita tawarkan dulu sama anak-anak. Kita tawarkan SEM ini Pak sebagai wadah untuk menjadi penyalur bakatnya anak-anak. Loh, dalam sebuah puncak pertandingan, mohon maaf kalau di P5, misalnya kita mengelola sampah gitu Pak ya. Anak-anak mungkin yang terlibat hanya, mohon maaf ya, 1-2. Bahkan ya wis seperti itu. Tapi semuanya kan hampir sama kan ya, harus nutup sampah kabel gitu. Tapi kalau olahraga ini enggak Pak. Bermacam-macam. Mulai dari pelatih, mulai dari pembawa acara, jurnalis TV, pemain, kemudian itu jadi wasit, kemudian anak sing jadi bupati atau pak camat atau kepala desa, artinya itu menjadi pejabat. Pejabat itu punya apa? Untuk pidato misalnya, membuka sebuah acara. Ya anak-anak Pak sih buka Pak. Tapi anak-anak yang berperan di situ Pak. Kan benang merah ya. Iya, selama fasilitas itu ada. Sebelum anak-anak itu kita fasil yang ada di kelasnya masing-masing, kelas 1 sampai kelas 6 ini akan memberikan fasilitas kepada anak-anak dan memantau bagaimana official ini, officialnya di mana, pelatih ini bagaimana pemainmu, Pak, pelatih ini anak-anak masih kurang siap Pak, ditanya kurang siapnya apa ini? Pak, anak-anak kalau latihan sering bercanda Pak. Berarti pengelolaan musim itu pencarian bakat itu lagi.
Jadi selama pengolahan musim jeda ini masanya itu adalah untuk mencari bakat dan ditampilkan pada puncak festivalnya itu tadi, ya, pada tanggal 25 Januari. Berarti setelah pengelolaan musim nanti kita bentuk tim lagi, sekaligus menemukan bakat masing-masing, kita rampung jadi satu, kita buat rincian kegiatan dan sebagainya. Iya, betul Pak. Termasuk menghadirkan apa itu wali murid sebagai Betul. apa itu pasar belajar. Nah, untuk wali murid ini nanti kita akan berkombinasi dengan para wali murid. Kebetulan kan sudah ada paguyubannya masing-masing ini ya. Mungkin nanti apakah mungkin kita mendatangkan wali murid untuk rapat sedikit, untuk ngobrol musyawarah dengan kegiatan ini, atau mungkin nanti biasanya kan wali murid kan sudah berhubungan langsung dengan wali kelasnya masing-masing. Enaknya seperti apa? Nanti bisa ditentukan oleh bagaimana itu. Apa enaknya wali murid itu kita datangkan untuk kita bukan di puncak acara, tapi wali murid ini adalah dilaksanakan pada waktu puncak acaranya. Tapi kayaknya tidak semuanya terlibat, Bu. Kalau semua juga nggak mungkin juga. Kalau bahasa itu ya tapi tidak penting-penting banget. Iya, hanya sebagai komponen pelengkap suasana agar jadi seperti nampak wow di pelajaran. Ya, Ini lagi Pak Jono mungkin ya. Ya. Mungkin terakhir. Nanti dalam pagelaran itu subisnya pakai panggung nggak? Kalau memang memungkinkan, Pak, pakai panggung dulu. Harus Juga ada ada panggung. penonton dari wali murid enggak ya? Monggo. Ini seperti P5. Persis dengan P5 cuma ada di olahraga, bidang olahraga. Kalau P5 kan membuat sebuah karya. Berarti ada sambutan kepada sekolah dan sambutan ketua panitia dan sebagainya. Ya nanti seperti itu. Tapi di sini Pak, mohon maaf, yang berperan adalah anak-anak, yang berpidato anak-anak. Loh, artinya kita ini sebagai pengamat saja, Pak, sebagai fasil saja. Oh, anak-anak saya ternyata iso pidato. Oh, anakku itu iso dadi pelatih. Oh, anakku iso dadi wasit. Mereka sudah berjalan baik itu. Dengan tujuannya ini tadi adalah mengembangkan potensi anak-anak, memberikan anak-anak supaya menjadi berkembang. Oh, bagaimana saya menyusun rencana yang baik? Artinya mulai dari dini, SEM ini diberikan kepada anak-anak supaya anak-anak berpikir kritis, bisa berani mengeluarkan, sudah mampu mengatasi suatu masalah kerjasama yang baik. SEM itu seperti itu. Kapan ada pertemuan lagi untuk menentukan skenario ini? Baik, terima kasih Pak Agung. Mungkin kita akan bahas kembali di minggu depan untuk mematangkan sebelum di awal Januari. Karena awal Januari kita sudah memberikan beberapa kepada anak-anak tentang SEM, dan di minggu tanggal 25 kita puncak acara pelaksanaannya. Anak-anak selama proses 3 minggu itu anak-anak akan tetap berlatih sesuai dengan panduannya fasilnya masing-masing. Ada pertanyaan? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas kesempatan yang sudah diberikan. Dari sini saya mengucapkan alhamdulillah, saya sangat bersyukur. Awalnya program ini saya takut tidak diterima, tapi alhamdulillah terima kasih kepada Ibu Asri Bermanitia selaku kepala sekolah serta pendidikan SDN Lemabang. Waduh, ternyata sangat menerima sekali dan senang nampaknya Bu ya dengan adanya SEM ini. Kemudian terima kasih juga kepada rekan-rekan semuanya, guru kelas 1 hingga kelas 5, kemudian juga Pak Basit selaku guru bidang studi PAI. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, mudah-mudahan apa yang saya programkan di SDN Lemabang ini, sport edukasi model ini mampu menjadikan perubahan yang baik kepada peserta didik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.